Halo, ketemu lagi dengan saya Emilia Fedia dalam serial edukasi entrepreneurship dan bisnis di YouTube Akademiko Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membangun bisnis itu mudah. Topik ini diambil dari sebuah buku. Ini loh bukunya. Nih, dan It's Easy Building Up a Business. Ini buku pertama yang ditulis oleh Coach Cahyadi Kurniawan dan masih ada 2 buku lainnya. Itu It's Easy Managing a Business dan It's Easy Running a Family Business. Jadi ada 3 ya. Diajarin dari mulai building, managing, dan running. Nah, menarik bukan bukunya? Nah, kita mulai bahas buku pertama dulu ya. Nah, spesial loh karena kita langsung sama penulisnya. Yuk, kita dengerin dulu siapa Coach Cahyadi Kurniawan. Coach Cahyadi Kurniawan telah berkarir di berbagai multinasional company selama 22 tahun, dari supervisor produksi sampai puncak CEO. Selama berkarir, beliau telah banyak membimbing eksekutif profesional di bidang bisnis, dan hal itu membuat beliau pada akhirnya memiliki bisnis sekaligus sebagai coach senior di Action Coach selama 13 tahun hingga sekarang. Selain itu, ayah dari 2 anak laki-laki dan suami Ibu Soan ini punya hobi traveling keliling dunia dan mengamati banyak sejarah dunia. Halo Coach Cahyadi Kurniawan. Ya, apa kabar? Ya, waduh, segar sekali ya. Segar nih, dikasih semangat sama Coach. Iya. Coach Cahyadi, kalau kita lihat ya, isu belakangan di dunia bisnis ini banyaknya pengangguran. Dan terutama bukan di kalangan bawah aja, tapi kalangan atas juga. Ya, sehingga mendorong lahirnya banyak entrepreneurship. Akan tetapi masih banyak loh orang yang belum mengerti atau bahkan berpikir kalau bisnis itu susah. Padahal nih, mungkin aja mudah kalau tahu caranya. Tentu saja diajarinnya sama Coach Cahyadi Kurniawan. Nah, Oke, iya. menarik. Nah, ini kita akan bahas buku yang pertama dulu nih, It's Easy Building Up a Business ya judulnya Coach. Nah, minta tolong dijelasin dong Coach tentang buku ini itu isinya apa ya? Oke, sebenarnya itu pertanyaan selalu menarik ya, bagaimana menjadi seorang entrepreneur, banyak orang yang selalu melihat hambatannya. Jadi dari segi coaching justru kita itu membantu para peminat itu untuk cut through the complexity dan melihat simplicity-nya, melakukan step by step. Sehingga dia menemukan caranya bagaimana memulai usahanya dan menjalankan bisnisnya dengan baik. Nah, untuk to cut the story short, sebenarnya seorang businessman itu mau jalanin bisnisnya, dia itu harus memenuhi keinginan paling mendasar dalam diri sendiri. Betul nggak? Betul. Ya, nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa pasti dibilang nggak bisa, semuanya sulit. Jadi sebelum membahas buku itu mendalam, adalah ada 6 langkah untuk membangun suatu bisnis yang bisa berjalan sendiri dan tentu menghasilkan dan untung. Kita mesti lontarin suatu pertanyaan dulu. Kita maunya kehidupan kita kayak apa? Nah, untuk memudahkan pembahasan, orang sukanya pakai rumus ya. Makanya coba saya bikin satu rumus. Menurut saya sukses yang indah itu adalah faktor kali dari talenta, passion, dan leverage. Ya. Menarik. Jadi kita mesti kali dulu talenta kita di mana. Benar nggak? Iya. Menurut Emil. Betul. Ya. Ya. Soalnya kalau orang nggak ada talenta, dia kerjanya dia sulit. Nah, akhirnya muncul ada tes psikologi segala macam, is oke-oke aja. Setelah dites, nanti ya saya munculnya tipe orang saya ini, kalau orang Chinese pakai lihat sio segala macam ya. Itu is oke-oke aja. Sebenarnya tuh kadang-kadang kita nggak tahu tuh talenta kita di mana sih. Nah, saya cuma kasih tips di buku saya, simple banget. Biasanya orang mau berbisnis itu kan pasti udah dewasa dong. Mulai dari duduk tenang, ambil pen, catat. Mulai yang dia masih ingat, apa sih yang dia kerjanya, mengerjakannya dengan cepat dan hasilnya bagus. Dan dipuji-puji sama teman sekelilingnya. Iya, iya. Jadi kalau mau tanya lebih lanjut ya tentang talenta ya Coach. Sebenarnya talenta itu atau yang Coach tadi bilang itu passion atau talenta itu dibawa sejak lahir
atau dibentuk oleh dari kecil, atau udah besar, atau menemukan sendiri, atau bagaimana tuh Coach? Ya, saya percaya semua orang dilahirkan dengan talenta tertentu. Ya, kemarin saya ikut lagi Pak Adi Gunawan punya itu, ya alam di bawah sadar segala macam. Saya yakin orang dilahirkan sudah membawa sekelompok information, itu yang disebut talenta. Misalkan Emil tuh begitu tenang ketemu orang langsung bisa ngomong enak, itu ada talentanya, tapi juga bisa di training. Ya, tapi kalau ada di training, ya kamu nggak punya talenta, lama-lama kamu hadapin kegugupan itu, kamu kayak agak sulit loh. Jadi merasa, gue kok stres banget sih. Nah, itu dia mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai talentanya. Kita ambil contohnya, banyak keluarga menengah ke atas, apalagi cewek ya. Maunya anaknya jago piano kan, pasti kan? Iya. Dilesin, mahal-mahal lagi. Wah, tapi kita dengerin terus terang aja. Kadang-kadang lip service bilang, oh pinter ya, acungin jempol. Tapi kok kita lihat anak itu nggak punya talenta, karena he's not playing the piano. Actually, he's working on the piano. Suaranya itu ya susah dijelasin ya, pokoknya orang denger itu nggak enak. Tapi ada satu langsung, dia itu udah baru usia berapa gitu loh. Dia udah main note-nya itu gak main feeling aja jalan. Itu karena punya talenta. Jadi bagi saya as a coach selalu kan saya ketemu, oke deh, exercise ini coach saya nggak punya talenta, pasti punya talenta. Karena kamu nggak mau pikir aja. Gampangnya adalah kamu pulang, ambil kertas kosong, pulpen, mulai pikir. Ya nggak usah pikir sejak kamu kenal lah, waktu TK gimana, SD gimana, SMP gimana. Kamu kerjain apa tuh kayak cepet udah selesai gitu loh. Dan itu teman-temannya bilang lu bagus. Ya lu matematika lu jago, ya gua masih puyeng lu udah selesai. Atau kalau lu ngomong ini jawabnya gampang aja sih, dan itu dipuji guru sih, dan dipuji sekelilingnya, itulah talenta Anda. Oke, simple kan? Suatu tips yang simple sekali dan semua orang bisa lakukan. Iya. Tapi coach ya, kalau dalam bisnis ya, kita misalnya punya talenta musik misalnya gitu, tapi ternyata di dunia musik tuh nggak terlalu menghasilkan ya, dan ternyata kita ngelihat lagi ada bisnis lain atau bidang lain yang bukan talenta kita, tapi ada peluang bisnisnya gitu. Nah itu gimana coach? Sebaiknya kita gimana ngambil keputusannya? Ya. Makanya ada 3 unsur kan. Setelah kamu ada talenta, kamu punya passion nggak? Passion terjemahkan bahasa Indonesia hasrat. Ya, sebenarnya tuh hasrat tuh bahasa emosinya kurang kuat loh. Mesti lebih kuat lagi. Drive-nya passion. I have passion itu artinya apa? Ada istilahnya greget ngototnya gitu loh. Banyak orang punya talenta tapi dia itu tidak passion. Contohnya anak itu main piano bagus tapi udah itu gede, dia ketemu apa atau udah pacaran, dia tinggalin pianonya. Karena memang dia nggak punya passion. Nah, passion itu, ini sekali lagi boleh datangin ahli tes psikologi segala macam, is okay aja, adakan tes, bayar, reportnya bisa lengkap banget. Tapi bagi saya yang paling gampang adalah passion adalah kamu mengerjakan sesuatu sampai lupa makan dan lupa tidur. Ada nggak pekerjaan apa yang kamu paling suka? Ada yang jawab, Pak, saya suka main game dulu, lupa makan, lupa tidur. Good. Cuma kita tanya, main game jenis apa? Ya, betul. Itu mesti didalamin. Dia main gamenya, main perang-perangan, atau main bangun kota, atau macam-macam. Itu next step untuk digali. Jadi di chunking down berapa itu untuk ketahuan dia itu terhadap masalah itu dia seneng banget. Itu namanya passion. Contohnya kamu buka bisnis kuliner lagi untung segala macam, ya kamu nggak punya talenta masak. Artinya apa? Kamu cari seorang yang jago masak kan? Iya. Gitu aja. Tapi kamu mesti punya hasrat di makanan juga. Ya, kamu coba jualnya di mana? Oh, pakainya mesti gini baru ini bagus. Yang dipikirin itu aja, dan begitu lu pikirin, cari packaging atau apa, desainnya bagus. Tiba-tiba waktunya udah jalan, udah makan, ntar lu belum beres. Nah, itu passion. Gitu. Jadi ketemu talenta, ketemu passion, itu udah ada bibitnya. Kalau kamu ketemu talenta, ketemu passion, biasanya bisnis itu mulai. Oh, gitu tuh. Aduh, rahasianya bener ya, udah dikasih tahu nih sama coach nih. Ya,
Passion. Nah, mulai dari sekarang. Entar dulu ya, nggak akan kaya, itu bisa hidup. Kita maunya kaya raya. Nah, udah kaya raya, yang ketiga itu yang kita bilang harus mengerti apa itu leverage. Leverage itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya diterjemahin adalah dongkrak atau pengungkit. Artinya kamu kerjain sesuatu sedikit tapi menghasilnya banyak. Mau banget itu. Nah, itulah ilmu bisnis namanya. Gitu tuh. Nah, inilah di coaching ini kita itu menjembatanin kalau mau belajar ilmu bisnis, kamu ke MBA school diajarin semua. Tapi dia kurangin 2 faktor di depan. Banyak MBA yang lulus cari kerja. Nggak mulai bisnisnya karena dia bingung mau ngapain. Karena dia yang tidak ketemu talentanya di mana, tidak juga ketemu gregetannya di mana. Jadi mendingan kerja aja lah gitu loh. Sayang ya. Padahal kita apalagi sekarang lagi banyaknya pandemi COVID ini, banyak pemutusan hubungan kerja. Kalau kita bisa bangun lebih banyak lagi entrepreneur ya, mungkin ekonominya bisa lebih maju ya, Coach ya. Ya, makanya sebelum mulai tanya dulu, kamu gregetnya mana? Ya, saya nggak mau pakai bahasa passion bahasa terlalu Inggris. Kamu gregetnya mana? Nah, dan kira-kira kamu punya talenta nggak? Nah, kalau punya talenta, coba mulai di situ, ya mulai step awalnya dan belajar ilmu bisnis. Kalau gregetnya buat dapat duit banyak aja, Coach. Iya, dapat duit banyak itu hasilnya. Ya, apa yang kamu kenali benar hasilnya pasti muncul. Dan biasanya itu akan menemuin titik yang disebut exponential growth-nya yang grafiknya kayak Nike gitu, gitu loh. Nah, itu titiknya udah mesti kena semua, baru tiba-tiba itu melonjak. Disitulah Action Coach, ya saya juga pemegang franchise-nya Action Coach, dia bilang ada 6 langkah untuk membangun suatu bisnis yang masif. Ya, apa aja tuh 6 langkahnya, Coach? Sebelum ke 6 langkah, didefinisikan apa itu bisnis. Bisnis adalah a commercial, artinya suatu usaha yang punya nilai. Ya dong, kalau suatu usaha nilai kan namanya hobi. Profitable, menguntungkan. Enterprise, ada strukturnya. That works, punya sistem yang bisa jalan. Ya, semua orang kalau ikuti sistemnya jalan. Finally, ada orang yang menjalankan kegiatan sehari-harinya. Itu kan indah. Jadi sebagai business owner, kamu punya satu bisnis yang menghasilkan, terstruktur, ada sistem yang bisa jalan sehari-hari. Dan ada profit, nah. Itulah bisnis. Profitnya kalau belum ada dulu di awal-awal gimana? Nanti kita masuk step-step berikutnya. Makanya komersil itu artinya keuangan. Jadi dalam 6 step itu mungkin sepintas saya bisa ngomongnya. 6 step pertama yang kita sebut namanya mastery. Atau bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai fondasi. Kayak bangun rumah. Fondasi itu yang Anda mesti ngerti duit. Bisnis harus ngerti duit. Kalau nggak ngerti duit itu kacau. Duit itu bahasa Inggrisnya disebut finance. Ya, kalau sesi berikutnya kita akan connect. Minimal kamu mesti ngerti cash flow. Usaha kamu itu mesti masuk duit. Belum tentu untung ya. Tapi yang penting ada cash flow dulu. Ya. Gitu. Kalau kamu ada cash flow, kamu nggak bakal bangkrut. Ya, walaupun nggak untung loh. Ada cash flow belum tentu untung loh. Ya, lu bisa pinjam dari orang untuk jalan usaha. Tapi yang penting harus ada cash flow. Bayarnya bisa kamu cicil pelan-pelan. Jadi cash flow kamu mesti ngerti detailnya nanti di sesi-sesi berikutnya. Kemudian apa yang disebut profit and loss, ya usaha itu harus untung lah, masa nggak ada untung? Nggak untung sekali 2 hari oke lah, tapi kalau ngomong nggak untung berbulan-bulan ada yang salah. Jangan diterusin, lama-lama akan kegerus oleh cash flow. Ya, ini baru belakangan akan sentuh apa yang namanya balance sheet. Neraca. Nah, banyak orang belajar, kamu belajar di accounting segala macam, belum apa-apa udah dicekokkan the balance sheet untuk hafalin debit kredit itu kadang-kadang nggak ngerti untuk bisnisnya apa. Saya bisnisnya paling penting adalah cash flow. Setelah itu dia untung nggak?
Transfer itu urusan belakangan disusun. Itu satu. Nah, di namanya mastery. Kedua, time management. Orang sukses itu ngerti mengatur jamnya. Nggak seladak seluduk. Sering kita ketemu adalah orang itu sibuknya setengah mati. Saking lupanya. Aduh, gue lupa. Waduh, telepon. Sorry ya, coach. Gue angkat dulu. Nah, itu menunjukkan dia nggak punya time management. Ingat ya. Ini saya kasih tip dulu. Kalau orang telepon kamu, siapa yang butuh siapa? Ayo. Yang nelpon yang butuh. Exactly. Nah, orang butuh kita tinggal lihat ini siapa. Kita sebenarnya punya planning, akan kita jawab nggak, dan mau jawabnya apa. Jangan begitu ada telepon sibuk angkat gitu loh. Akhirnya nggak karuan. Jadi hukum pertama orang adalah kadang-kadang di bisnis saking semangat, ada telepon diangkat, akhirnya berantakan kerjaannya. Nah, itu namanya kita yang disebut time management-nya. Tentu ada step-stepnya. Setelah time management, mulai jalanin usaha, pasti yang owner tuh ngerti prosesnya. Ya, bikin kue, pertama yang ditimbang teribunya, airnya berapa, dan sebagainya. Sebenarnya di otaknya ada. Cuma biasanya katanya repot, langsung aja gue bikin gitu loh. Sebenarnya dia harus catat, membikin kue itu perlu berapa proses. Nah, itu pelan-pelan dia akan ngisi. Makanya di bisnis itu tidak harapin langsung selesai. Proses itu bisa rubah-rubah loh. Jadi itu ada 3 hal. Nah, keempat hal itu mesti jawab sendiri, yaitu harus berhubungan sama passion-nya, hatinya di situ nggak. Ya, sebenarnya tuh bikin usaha ini hanya untuk banyak orang, ya coach, ini cuannya gede, gua usaha di sini. Saya bilang, entar dulu. Nanti ada cuan yang lebih gede, kamu tinggalin ini loh. Iya, benar. Iya dong. Saya sering ketemu banyak yang usahanya udah banyak sekali. Gimana hasilnya? Ya ini diciak lah, ini nggak sukses lah, ini kacau lah. Karena dia itu nggak ngerti dia jalanin usaha itu untuk apa. Karena di Action Coach kita ngomong building a business ada long term. Ya. Berapa lama tuh long term? 1 tahun itu kamu jungkir balik. Jangan sok Theo 1 tahun udah kayak bos. Wah, gua udah punya manajer yang kerja ke saya. Biar kamu punya duit ya. Saya nggak percaya dalam 1 tahun lu udah bisa uang gaji manajer, gua udah santai. Ya, taunya ketemunya laporan di Cia. Karena dia belum menata benernya yang bener. Jadi kalau lo mau cepet, ya 9 bulan 1 tahun untuk mengerti langkah-langkahnya. Jadi saya sih lebih menganut konsep the first year you learn, the second year you do, the third year mulai you delegate. Hasilnya itu langsung kelihatan. Makanya banyak orang mau mulai bisnis katanya mereka percaya try and error, jatuh bangun. Menurut saya mendingan kamu ada seorang mentor atau seorang coach yang membimbing sehingga kamu jangan jatuh bangun. Kamu try dan sukses. Trial and error kelamaan nanti keburu habis ya tenaga. Iya, paling cilakanya itu mentalnya rusak loh. Mentalnya rusak. Gue coba ini nggak berhasil, gue coba itu kena lagi. Gitu gila, gue dibohongin, kena hipnotis, kena lagi. Banyak kena, lama-lama dia puyengnya cari orang pinter. Orang pinter, kuamianya bilang, udahlah lu nggak cocok bisnis, lu kerja sama orang lain, gendep lagi di situ. Atau bilang, wah ini momentumnya nggak cocok, kamu tidur dulu, tahun depan dulu baru mulai. Kan alasan macam-macam. Ya, jadi hati-hati sebelum kamu cari orang pinter segala macam, itu you have to do the thing right. Ya. Nah, itu kan tadi kan antara pilihan ya, orang yang mungkin saat ini masih dalam bekerja dan emang mau jadi pengusaha kayak gitu kan. Nah, kan mereka kan harus meninggalkan resiko misalnya udah dapat pekerjaan karena pengen jadi pengusaha nih. Jadi sebenarnya tuh untuk jadi pengusaha atau pebisnis ini tuh benar-benar apakah semua orang bisa gitu, Coach? Oh, sebenarnya tuh nggak semua orang harus jadi pengusaha ya. Tell you the truth ya. Cuma enaknya pengusaha ya awalnya tuh ruwet. Kalau sukses itu kalau di Action Coach itu kita ada grafik. Sebenarnya bedanya cuma di kebebasan aja. Selama lu kerja sama orang, kamu nggak punya kebebasan, kamu ada bos dong. Benar nggak? Nah,
kamu ada, bahkan lu jadi CEO pun, kamu ada tanggung jawab terhadap shareholder owner. Kalau business owner hebatnya itu kamu punya kebebasan, itu aja. Makin sukses kebebasan kamu makin tinggi dan duit makin banyak. Ya, di bawah kamu nggak punya duit tapi udah punya kebebasan. Kalau karyawan yang profesional selalu punya duit, tapi kebebasannya tertentu. Nggak bisa macam-macam. Menurut saya beda aja. Karena saya pribadi sendiri, saya sampai usia 49 itu profesional ya. Dan I get a good income. Karena dari seorang supervisor, Anda tahu saya punya background sampai jadi CEO. Ya. Tapi ada yang sampai ke atas itu setiap level kamu naik, kamu hadapin tantangan yang beda. Lu karyawan sampai titik tertentunya kamu kayak menghadapi ada sesuatu yang dekat kamu, yaitu bos kamu atau grup policy-nya. Ya, yang mungkin kita nggak sadar dan begitu dia anggap kamu bukan tim inti saya, ya udah kamu nggak diajak ngomong, kamu tuh nggak ngerti itu si owner itu ada pola pikirnya mau kemana. Jadi kamu merasa apa yang kamu kerjain begitu itu hasilnya udah agak mentok. Satu lagi, I share you my experience, mendapat gaji tinggi itu bagus, tapi kalau gaji kamu itu terlalu cepat tinggi, mahal di pasaran. Oh, gitu. Ya bos kan selalu lihat kos, gila ini udah gajinya tinggi banget, anak buahnya udah bisa kerjain gitu loh. Ya akhirnya kamu, bos yang pinter adalah pindah kamu di perusahaan lain, pindah kamu ke luar negeri, biar kamu terus berkembang gitu. Tapi kadang-kadang dia merasa kamu udah nggak cocok di portfolio strategi dia, akhirnya dihitung lebih baik kamu di pensiun awal atau dibayar, sehingga anak buah kamu, kalau anak buah kamu gajinya sepertiga kamu, ayo loh. Kamu mesti lera anak buah kamu naik kan, kamu mundur. Ya. Jadi nggak harus semua orang jadi entrepreneur. Kalau kamu bisa di profesi di suatu perusahaan yang hebat, multinasional dan berkembang, that's it. Kemungkinan talenta kamu di situ. Beda loh, seorang CEO sama seorang business owner beda. Karena CEO itu resikonya nggak ada, duitnya kan duit perusahaan. Kalau bisnis sendiri, duit sendiri loh. Iya loh, aduh. Benar-benar deg-degan. Ya, lagi mau ada yang bilang, udah bisnis lo bagus, berani dong masukin mesin langsung buka pabrik gede, kamu udah deket loh. Ah enggak lah, gua sekarang udah enak-enak, udah lancar gitu loh. Beda kalau di corporate bilang, ya udah lu memang hitungnya bagus, lu go ahead, bos ngocorin duit, kamu nggak maju lagi. Itu yang gua hadapin. Ada satu klien saya yang bisnisnya udah bagus banget, susah banget untuk meyakinkan dia. Untuk udah kamu jangan main rumah tangga lagi, serius beli pabrik, masukin itu. Wah pikirnya banyak khawatirnya. Kalau gua kesono nanti sales drop gimana? Gitu lah ada, karena itu duit sendiri. Ya kalau kamu di profesional, orang bos udah setuju ya go ahead. Wow, ya menarik banget nih. Aduh ajarannya nih. Edukasinya dari Coach Hayadi Kurniawan, tentu saja dari bukunya It's Easy Building Up a Business ya, bukunya ini. Dan ini baru sedikit loh yang dibahas dari buku ini, dan masih banyak isi-isi lainnya yang menarik juga ya dari buku ini. Aduh, ya ditunggu ya video-video selanjutnya nih dari Coach Hayadi Kurniawan. Ya, kalau Emil pasti seneng lah ajak ngobrol, bisa nggak selesai-selesai ya. Ya, tapi nih buat orang, mungkin buat yang misalnya gak sabar ya, pengen cepet-cepet pengen tahu kayak gimana sih kalau ngebangun bisnis itu mudah gitu kan, terus pengen langsung beli bukunya nih Coach. Ya. Aja ke akademiku ya. Itu aja nih. Ini bukunya berapa nih harganya Coach? 150.000 sih. Ya. Wah, nggak mahal loh. Kalau dibanding lah, minum kopi 2 cangkir udah selesai. Iya, dibandingin ilmunya yang bisa bangun bisnis dan nggak usah trial and error dan pasti sukses, ya kan? Dan di dalamnya itu udah ada satu wall chart ya, udah ada itu. Tabel? Oh iya. Tabel. Ya, tabel. tinggal Anda bisa lihatin gitu loh. Iya nih, aduh dapat tabelnya nih bagus nih.
ya kan? Nah, ini banyak nih pembahasannya nih tentang buku ini. Jadi lebih bagus sih kalau misalnya yang pemirsa yang lagi dengerin video ini dan misalnya merasa tertarik, mungkin beli dulu bukunya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng isi bukunya. Kita bisa diskusi bareng-bareng di video, tentu saja di Akademiku Indonesia. Ya, mantap. Mungkin segitu aja dulu ya, Coach, untuk sharing edukasinya untuk kali ini, dan makasih sekali, dan semoga untuk yang sekarang lagi mau coba bangun bisnis atau mungkin udah punya bisnis, semoga semuanya sukses ya, bermanfaat videonya, dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Oke, see you in the next session. Makasih. Ya, bye. Thank you. Bye. Jangan dimatiin dulu videonya, karena kali ini aku mau bagi-bagiin giveaway. Giveaway-nya apa? Yaitu adalah buku ya. Nah, buku ini adalah referensi video tadi ya yang kita udah barusan ditonton, yaitu buku It's Easy Building Up a Business ya. Itu mudah untuk membangun sebuah bisnis, dan ditulis oleh Coach Cahyadi Kurniawan ya. Nah, jadi untuk komentar yang terbaik dan pertanyaan yang terbaik 3 hari setelah video ini di-post, akan aku pilih yang terbaik dan aku akan kasih hadiahnya ya. Free langsung ke rumah Anda, gratis, seharga 150.000 dengan berikut free ongkos kirimnya ya. Oke, nah selanjutnya adalah kita akan selalu tayang di setiap hari Jumat ya, video-video yang topiknya adalah bagaimana membangun bisnis-bisnis yang supaya Anda bisa sukses ya, kiat-kiat untuk membangun entrepreneurship ya. Nah, untuk itu jangan lupa terus ya ditonton ya videonya ya. Nyalain dulu loncengnya, notifikasi, supaya kalau misalnya ada video-video baru kalian tuh nggak ketinggalan. Oke ya, jangan lupa terus ya. Oke, nah ditunggu ya untuk bukunya. Kalau misalnya ada yang mau, lebih bagus tuh kalian beli dulu, lalu kalian tontonin juga videonya, dan di situ kalian juga bisa ngumpulin pertanyaan, bisa kasih komentar, kita pasti akan jawab ya. Oke, gitu aja ya, supaya kalian itu makin sukses. Oke ya, saya doakan kalian semua yang nonton video ini akan makin sukses ya. Yang belum mulai bisnis akan makin berani untuk bisnis, yang udah punya bisnis akan makin sukses, atau mungkin yang misalnya lagi galau-galau bisnisnya, itu juga kalian akan lebih mantep lagi. Oke, gitu aja ya. Thank you, bye.